귀찮아 하고 잔소리. 어? 좋아하는 거예요, 그게? 자주 쓰는 거? 사랑해 이런 거 아닌가? 홍어. 그건 한국 사람들도 못 봐. 아, 누가 또 매겼구나. 전주에서 누가 매겼구나. 네. 나쁘다. Less honesty. What's something in Korea that made you go, wait, culture shock stories, something? Hal pertama yang bikin aku kaget, begitu kagetnya adalah laki-laki di Korea suka sekali meludah. Jadi jangan kaget kalau kalian ada di Korea dan kalian sedang jalan, lalu di pinggir jalan kalian lihat, wah laki-laki ganteng nih, laki-laki cakep, atau mungkin bapak-bapak yang sudah berumur berdiri di pinggir jalan dan tiba-tiba langsung meludah. Hal itu tuh betul-betul sering dan gak bisa dihindari. Hal kedua adalah, jadi di sini tuh banyak sekali orang, apalagi di daerah kampus, yang bisa tiba-tiba bagi brosur atau bisa tiba-tiba ajak kalian ngomong, tapi ternyata mereka punya tujuan lain. Mereka pengen merekrut orang-orang muda dan terutama orang-orang dari luar negeri juga untuk bisa bergabung dalam sekte mereka. Jadi hal itu benar-benar satu hal yang bikin orang-orang harus waspada di Korea. 인도네시아에서는 흔한데 한국엔 없어서 당황했던 뭐 문화나 물건이 있을까요? 오토바이킹. 맞아요. Otobaik taksi가 너무 많아서. Hal yang paling aku kangenin dari Indonesia adalah ojek. Di Korea itu, motor hanya digunakan untuk mengirim makanan dan jarang sekali orang-orang menggunakan motor untuk bisa commute dari rumah ke kantor dan sebaliknya dalam sehari-hari. Jadi, ketika aku terjebak macet di sini, aku tuh betul-betul kangen sama yang namanya ojek. Aku pengen banget naik motor lagi. Udah 3 tahun aku nggak bisa naik motor, jadi bener-bener aku tuh kalau misalkan lagi di jalan, ngeliat orang lagi nganter makanan, aku pikir, wah bisa nggak ya aku nebeng? Aku pengen banget naik motor lagi. 한국에서는 오토바이가 되게 위험해서 많이 안 타잖아요. 인도네시아에서는 위험하다는 인식은 별로 없어요. 위험해요. 아, 위험해요? 위험해요. 근데 차보다도 발소 있어서. 그러면 가장 극한이었던 한국에서의 여름이나 겨울 어땠어요? Nah, jadi di tahun pertama aku di sini, aku tinggal di kota yang namanya Chuncheon. Dan kota itu tuh terkenal sebagai kota yang sangat dingin pada musim dingin. Jadi, salah satu hal yang paling ekstrim dan salah aku ceritakan ke orang-orang adalah satu hari di mana aku harus pergi ke kelas di pagi hari di suhu minus 21. Salju benar-benar tebal di hari itu, dan ketika aku jalan, aku bisa kepleset di jalanan, turun bukit, dan sampai bulu mata aku itu membeku. Jadi ketika aku buka kamera, aku lihat benar-benar bulu mata aku tuh putih, saking dinginnya. Dan musim panas di Korea itu terkenal akan humidnya, lembabnya. Jadi waktu aku di sini di musim panas pertama kali aku pikir wah nggak apa-apa lah, udah biasa di Indonesia juga lembab, di Indonesia juga panas. Tapi ternyata musim panas Korea itu jauh lebih parah daripada suhu di Jakarta dan kelembapan di Jakarta pada hari biasanya. Jadi jangan remehkan musim panas Korea. Kalau kalian mau kesini lebih baik datang di musim lain aja. 처음에는 완전 기대했는데 충격적이었던 그런 한국 음식은 뭐였어요? Salah satu makanan Korea yang awalnya aku nggak nyangka aku bakal suka adalah yukhae. Yukhae itu apa? Yukhae itu daging sapi mentah yang diiris-iris, dikasih saus dan dikasih minyak wijen, lalu dimakan gitu saja. Tanpa dimasak sama sekali. Jadi makan daging mentah. Dan aku betul-betul kaget karena nggak ada baunya sama sekali. Rasanya itu kenyal, smooth, dan sausnya itu benar-benar bikin daging itu rasanya gurih. Dan aku bisa makan itu dengan gampang. Dan sekarang itu yukhae menjadi makanan favorit aku di sini. Aku benar-benar gak nyangka karena daging sapi domestik Korea itu benar-benar gak ada baunya sama sekali. 한국 음식 중에 인도네시아 친구들이 오면 꼭 먹여보고 싶은 메뉴가 있을까요? Jadi kalau teman-teman Indonesia datang ke Korea, 2 makanan yang aku rekomen kalian untuk coba. Yang pertama adalah yukhae, favorit aku. Lalu yang kedua adalah dak galbi. Jadi ketika kalian di sini, jangan cuma cobain tteokbokki, kimbap, atau panggang-panggangan. Kalian juga harus cobain makanan lainnya.
그럼 반대로 한국인이 먹으면 깜짝 놀랄 인도네시아 음식은 뭐가 있을까요? Dan menurut aku, makanan Indonesia yang bakal mengejutkan orang Korea adalah seblak. Karena seblak itu jauh lebih pedas daripada semua makanan Korea yang ada di sini. Jadi menurut aku, kalau misalkan kita mau mengejutkan teman-teman Korea kita, kasih mereka makan seblak. Karena untuk rendang, nasi goreng, dan lain-lainnya, mereka sudah biasa kan. Tapi kalau seblak, menurut aku akan sangat mengejutkan dan mereka pasti akan wow. Mereka sadar bahwa makanan Korea nggak sepedas makanan Indonesia. 한국에서 이건 꼭 해보고 싶다 하는 버킷리스트가 있을까요? Masih ada beberapa hal di Korea yang belum sempat aku lakukan. Yang pertama itu, aku belum sempat ke Jeju Island. Yang kedua, aku ingin paragliding dan aku juga pengen bungee jumping. Nah, sebenarnya untuk paragliding dan bungee jumping itu ada tempat terkenal di Korea yang orang-orang biasa pergi untuk experience dua aktivitas itu. Tapi kebetulan untuk aku sendiri, aku belum punya waktu untuk bisa mewujudkan itu. 언젠가는 한국을 떠나게 된다면은 한국에서의 가장 그리울 것 같은 거는 뭐예요? Kalau misalkan ada hari di mana aku harus meninggalkan Korea, sepertinya aku akan paling kangen makan makanan Korea setiap hari. Jujur sekarang ini pun kalau misalkan aku nggak makan makanan Indonesia selama 1 bulan, 2 bulan, aku nggak merasa kehilangan. Tapi begitu aku nggak makan makanan Korea selama 1 hari atau 2 hari, pasti aku langsung bilang, oke, aku harus pergi ke restoran terdekat, aku harus makan makanan Korea. Selain itu juga sepertinya fasilitas terbuka, fasilitas untuk publik seperti taman juga merupakan hal yang pasti aku kangenin. Karena seperti contohnya di Indonesia, hal seperti itu tuh jarang. Tapi di Korea benar-benar taman dan juga perpustakaan itu semuanya sangat dirawat dengan baik. Jadi itu pasti akan menjadi hal yang akan aku rindukan. 인도네시아 친구가 나도 한국으로 이제 유학을 가고 싶어 라고 한다면 뭐라고 말해주고 싶어요? Pastikan kalian sudah punya plan yang solid. Cari tahu sebanyak mungkin informasi tentang jurusan yang kalian ingin belajar, profesornya juga, mata kuliah yang ditawarkan, dan juga reputasi kampusnya sendiri. Kalian harus tanya ke teman kalian yang mungkin sudah kuliah di sana, kampus ini bagaimana, dan apakah direkomendasikan untuk kalian. Hal-hal itu betul-betul harus kalian cek. Karena tentu saja kuliah di luar negeri itu bukan hal yang mudah, terutama di negara di mana bahasa native-nya itu bukan bahasa yang familiar untuk kita. 인스타그램이나 틱톡 같은 뭐 SNS에서 봤던 한국이랑 실제 한국은 어떤 게 달랐어요? Menurut aku sebetulnya Korea di kehidupan nyata itu jauh lebih berwarna dibanding Korea yang bisa kita lihat di Instagram ataupun di YouTube. Jadi ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan di Korea yang nggak selalu di-highlight di sosial media. Dan juga orang-orang di Korea itu sama seperti orang-orang di negara manapun. Tipe orang itu beda-beda dan setiap orang juga punya pendapat yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa kita hanya dengan lihat konten di Instagram atau konten di YouTube dan kita pikir, oh ternyata Korea itu negara yang seperti ini ya. Oh ternyata orang Korea tuh seperti ini ya. Begitu. 3년 전에 캐서린에게 해주고 싶은 말. Untuk Catherine 3 tahun lalu, rajin menabung ya. Rajin menabung karena hidup di Korea itu sangat seru, banyak hal yang bisa kamu lakukan, jadi kamu harus pintar-pintar jaga uang, pintar-pintar menabung, supaya hidup kamu bisa nyaman selama 3 tahun ke depan. 한국어로 좋아하는 단어나 문장이 있어요? 귀찮아하고 잔소리. 어? 좋아하는 거예요, 그게? 자주 쓰는 거? 사랑해 이런 거 아닌가? 귀찮아가 인도네시아 단어 비슷한 단어가 있어요. 뭐예요? 네, mager. 의미가 비슷해요. 2 kata dalam bahasa Korea yang menurut aku paling penting untuk aku sendiri. Yang pertama itu matchip. Kata itu paling sering digunakan kalau kita lagi mencari restoran yang direkomendasi melalui Naver Map. 한국 음식 중에 좋아하는 음식은 뭐가 있어요? Aku paling suka yukhae, bosam, dan kimchijim. 3 itu merupakan makanan favorit aku di Korea. 그래서 Oh, 보쌈. 감사합니다. Jadi di sini ada bosam set.
Untuk para mahasiswa dan para murid-murid internasional di Korea, makanan seperti ini itu yang dalam set seperti ini itu merupakan lifesaver. Kenapa? Karena harganya cenderung lebih pocket friendly dan juga kalian bisa lihat di sini tuh lengkap. Ada sup, ada nasi, ada salad, ada daging juga protein yang bisa kalian pilih sendiri mau protein apa, dan juga ada side dish yang beragam. Di sini seperti kalian lihat ada 6 side dish. Yang pertama ada telur, lalu ada sosis, lalu ada lobak, kimchi lobak, dan tentunya kimchi biasa yaitu kimchi sawi. Nah, karena set ini itu begitu lengkap, jadi nutrisi yang dibutuhkan setiap hari itu cukup. Nah, mahasiswa itu udah pasti akan sering pesan makanan seperti ini. Sekarang aku akan coba. Jadi untuk hari ini aku pilih bosang seperti ini. Dagingnya itu benar-benar lembut dan juga dimarinasi dengan sangat baik. Jadi rasanya tuh cuma bukan daging yang alot aja, tapi memang flavorful karena direbus dengan berbagai macam rempah. Ya, hari ini. Sini juga ada sosis. Dan tentunya sayur-sayuran. Ya, salad. 그럼 평소에 그렇게 도시락을 많이 드시는 거예요? 아니면 뭐 학식 이런 것도 많이 드세요? 네, 요리는 아예 많이 드시고? 아니에요. 정성하는 거 너무 싫어서. 아, 그러면 못 먹거나 싫어하는 한국 음식도 있어요? 홍어. 그건 한국 사람들도 못 먹어. 아, 누가 또 먹였구나. 광주에서 누가 먹였구나. 네. 나쁘다. 그 말고는 뭐 불닭볶음면 이런 것도 먹을 수 있어요? 네, 진짜 너무 좋아요. 해장으로 먹어요. 아, 진짜? 역시 인도네시아 사람들이 더 매운 거 잘 먹어요. 네. 너무 얘기 잘 들었는데 혹시 뭐 더 하고 싶은 말이나 자신한테 뭐 다짐 이런 건 없을까요? Untuk teman-teman di Indonesia, ayo datang ke Korea. Jangan lupa untuk have fun as much as possible ketika kalian di sini. Dan jangan biarkan hal-hal yang kalian lihat online buat kalian takut untuk explore negara yang sangat seru ini. 좋습니다. 우리 캐서린에 대해서 더 많이 알고 싶으시면은 저기 더보기란에 있는 캐서린 인스타그램에 들어가시면 됩니다. 늘 좋은 시간이었고 다음 시간에 만나겠습니다. 안녕.